Nah ibu-ibu, sebelum kita mulai acaranya kita cuci tangan dahulu ya Bu. Nah ibu-ibu, sebelum saya masuk ke permainan, biar ibu-ibu pada semangat, kita tepuk P2K2 dulu ya Bu. Kira-kira ada yang tak bisa? Belum. Nah saya contohkan dulu ya Bu. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Bisa ya Bu? Nah, sekarang kita coba bersama-sama. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Nah kira-kira udah pada semangat ya Bu. Sekarang kita lanjut ke permainan. Nah di sini ibu-ibu saya minta menjadi 2 kelompok ya. Jadi Bu siapa ya? Bu Mila sama Bu Rusiati. Bu siapa? Bu Hadijah sama Bu Maryam. Iya Bu Maryam. Terus Bu siapa? Bu Tini sama Bu Musrifah. Iya Bu Musrifah. Ini ada kertasnya. Nulisnya di balik. Ini kelompok ini kelompok ini. Ini bolpennya. Nah, coba dituliskan menurut ibu apa yang menyebabkan anak itu terkena diare. Coba dituliskan apa yang menyebabkan anak itu terkena diare. Didiskusikan sama kelompoknya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu tahu kalau anaknya itu terkena diare? Coba dituliskan Bu. Kemudian yang ketiga, apa yang ibu-ibu lakukan ketika anaknya diare? Segera ke dokter gitu. Jangan ngebut-ngebut ya. Nah, segera berobat ke dokter. Segera ke dokter. Terus apa yang terjadi kalau tidak diobati Bu? Kalau diarenya tidak diobati nanti bagaimana? Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi Bu? Upaya pencegahan agar tidak terkena diare lagi. Udah selesai ya Bu. Nah monggo dilanjutkan sekarang. Coba minta tolong dibacakan dari kelompoknya Bu Mila. Dari pertama ya. Iya. Apa yang menyebabkan anak terkena diare? Apa Bu sebabnya? Makan es, makan pedas, makan tidak cuci tangan. Terus kemudian pertanyaan kedua, bagaimana apa tindakan jika anak terkena diare? Berobat, minum Oralit. Oh iya betul. Terus kemudian yang ketiga, apa yang ibu lakukan jika anak terkena diare? Kalau anaknya diare, ibunya gimana tindakannya? Minum Oralit lagi. Oh, kalau yang tadi itu, yang kedua pertanyaan gejala. Apa sih? Gejalanya apa kalau terkena diare? Bolak-balik BAB, perutnya sakit. Oh iya betul. Terus apa yang terjadi jika diare tidak diobati Bu? Sembuhnya lama, bisa dehidrasi, kekurangan cairan, badan lemas dan pingsan. Oh iya betul. Terus bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi Bu? Upaya pencegahan agar anak tidak terkena diare lagi, cuci tangan sebelum makan, memotong kuku, tidak memakan makanan yang terlalu pedas. Oh, iya. Kemudian selanjutnya kelompoknya Bu siapa ya? Ketiga. Iya Bu Hadijah. Apa yang menyebabkan anak terkena diare Bu? Makan nggak cuci tangan, tempat kotor, makanan nggak sehat. Terus cuma tiga. Iya. Apa gejalanya? Muntah-muntah, panas dingin, sakit perut, BAB yang berkelanjutan. Ya, terus yang ibu lakukan apa? Tindakan. Pertama kasih Oralit. Terus Oralit saja. Terus ya, kemudian apa yang terjadi jika diarenya tidak diobati Bu?
kehilangan cairan dan badan terasa lemas. Iya betul. Terus yang terakhir, pencegahannya seperti apa? Pencegahannya cuci tangan sebelum makan, makan makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan, menghindari makanan pedas. Oh iya betul. Kemudian selanjut kelompok terakhir, Cuci tangan sebelum makan. yang menyebabkan anak terkena diare. Pedas. Terus, Masuk angin. iya. Minum es. Oh iya, terus lanjut. Gejalanya apa? Tidak nafsu makan. Perutnya sakit. Terus Oralit. tindakannya minum Oralit. Iya. Ya. Terus bagaimana kalau diarenya tidak diobati? Berobat. Kalau diarenya nggak diobatin, gimana Bu? Lemes. Iya, Iya. Lemes terasa sakit. Iya. Terus cara pencegahannya seperti apa? Makan teratur, cuci tangan sebelum makan. Tidak boleh makan pedas. Iya Oke. betul. Jadi ibu-ibu di sini udah sedikit banyak sudah pada paham ya Bu. Jadi ini Bu seperti kecap. Jadi diare adalah buang air besar BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi ngising itu mencret ya Bu, mencret banyu. Ngising sehari itu 3 kali lah. Kuwi wis mlebu kategori diare. Terus kemudian penyebabnya apa kok bisa terkena diare? Pertama itu sebelum makan tidak cuci tangan ya Bu. Terus kemudian yang kedua mungkin makanannya dilalari. Terus habis itu masuk angin juga bisa. Terus mengolah makanannya mungkin kurang bersih. Terus habis itu setelah megang benda-benda, megang uang atau megang unggas, megang hewan tidak cuci tangan, itu bisa menyebabkan diare. Terus habis itu yang ciri-cirinya itu tadi ya, BAB-nya, buang air besarnya sehari bisa 3 kali. Terus yang dilakukan apa? Kalau misalnya anak di bawah 2 tahun kan biasanya masih nyusu ya Bu. Kalau misalnya anak di bawah 2 tahun itu diare, berikan Oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Jadi misalnya anak di bawah 2 tahun ya disusuin terus, jangan sampai dia dehidrasi. Terus habis itu kasih Oralit juga nggak apa-apa. Jadi setiap habis mencret langsung susuin, gitu, kasih Oralit. Habis itu kalau anak di atas 2 tahun ya biasanya Oralit ya Bu, sama kalau semisal tidak ada perubahan, maksudnya masih mencret aja, itu langsung bawa ke fasilitas kesehatan kayak gitu ya Bu. Terus bagaimana dengan pencegahannya? Diare itu dapat dicegah dengan memperhatikan gizi anak yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Minum air yang sudah dimasak hingga matang. Terus kemudian menjaga kebersihan diri dan serta lingkungan gitu ya Bu. Kira-kira ada yang masih bingung Bu? Enggak, udah paham. Iya seperti itu. Nah terima kasih ya Ibu-ibu atas jawabannya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi kalau terjadi anaknya diare, nanti ibu-ibu sudah mengerti dan sudah paham bagaimana pencegahannya. Nah untuk selanjutnya kita akan menonton film ya Bu.